Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program C++ sederhana yang membahas tentang pointer. Di dalam program ini, kita memiliki beberapa variabel, yaitu nilai 1 dan nilai 2 bertipe integer, nilai 3 bertipe float, lalu yang nama bertipe array karakter atau bisa disebut string. Selanjutnya, kita membuat pointer untuk masing-masing variabel tersebut. Pointer adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari variabel lain. Nilai 1 menyimpan alamat dari nilai 1, lalu nilai 4 menyimpan alamat dari array. Nama. Ada dua hal penting dalam pointer. Tanda bintang digunakan untuk mengambil nilai dari alamat. Pointer itu sendiri menyimpan alamat dari variabel. Lalu pada bagian output, program menampilkan nilai asli dari variabel menggunakan pointer dan menampilkan alamat memori menggunakan pointer itu sendiri. Nilai _4 hanya menampilkan huruf pertama yaitu A, karena pointer menunjuk ke karakter pertama dari string. Lalu saya akan menjelaskan di contoh kedua. Di sini akan menjelaskan tentang penggunaan pointer pada satu variabel. Pada program ini, satu variabel nilai bertipe float. Dua pointer yaitu pointer 1 dan pointer 2, kemudian variabel nilai diisi dengan angka 14.54. Di sini konsep pointernya adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori. Langkah yang dilakukan di program yaitu pointer 1 dan nilai menyimpan alamat dari nilai. Pointer 2 dari pointer 1, pointer 2 juga ikut menunjukkan ke alamat yang sama. Jadi di sini nilai punya satu alamat di memori, pointer 1 menunjuk ke alamat tersebut, dan pointer 2 juga menunjuk ke alamat yang sama. Artinya, dua pointer menunjuk ke satu variabel yang sama. Output program menampilkan nilai asli dari variabel nilai beserta alamatnya, lalu nilai yang ditunjuk oleh pointer 1 dan pointer 2, alamat yang disimpan oleh masing-masing pointer. Karena pointer 1 dan pointer 2 menunjuk ke alamat yang sama, maka nilai yang ditampilkan akan sama dan alamat yang ditampilkan juga sama-sama. Untuk contoh ketiga, saya akan menjelaskan tentang pointer pada array. Pada program ini terdapat array sebagai nilai yang berisi 3 data bertipe integer. Lalu ada satu pointer bernama penunjuk. Nilai 0 sama dengan 125. Lalu nilai 1 sama dengan 345. Kemudian nilai 2 sama dengan 750. Artinya, pointer menunjuk ke elemen pertama dari array. Dalam array, data disimpan berurutan di memori, sehingga penunjuk mengarahkan ke penunjuk ke nilai 0, penunjuk plus 1 menunjuk ke nilai 1, lalu penunjuk plus 2 menunjuk ke nilai 2, dan untuk mengambil nilainya digunakan tanda bintang atau yang bisa disebut kali. Outputnya menampilkan kali penunjuk nilai pertama yaitu 125, kali penunjuk plus 1 nilai kedua yaitu 345, kali penunjuk plus 2 nilai ketiga yaitu 750. Selain itu, program juga menampilkan alamat memori dari masing-masing data. Pointer pada array bisa digunakan seperti indeks array, tetapi menggunakan operasi penjumlahan. Jadi, kesimpulannya, pointer bisa digunakan untuk mengakses array, lalu perpindahan pointer mengikuti urutan memori. Kemudian kali penunjuk plus i sama dengan nilai i. Sekalian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi pointer dalam bahasa C++ berdasarkan contoh 4, 5, dan 6. Mari kita mulai dari contoh 4 yang membahas operasi logika pada pointer. Pada kode ini, kita mendeklarasikan dua variabel integer yaitu A sama dengan 100 dan B bernilai 10. Kemudian kita memiliki pointer PA yang menunjukkan ke alamat variabel A dan pointer PB yang menunjukkan ke alamat variabel B. Program lalu melakukan pengecekan kondisi menggunakan if kondisi yang digunakan adalah asterisk PA kurang dari asterisk PB. Outputnya akan menunjukkan PA menunjuk ke memori lebih rendah dari PB. Berikutnya yaitu else if asterisk PA sama dengan asterisk PB.
maka outputnya adalah PA menunjukkan ke memori yang sama dengan PB. Dan kasus terakhir yaitu else if asterik PA lebih dari asterik PB, maka outputnya yaitu PA menunjukkan ke memori yang lebih tinggi dari PB. Karena menggunakan operator difference atau tanda bintang, asterik, yang dibandingkan adalah nilai dari alamat tersebut, bukan alamat memorinya. Karena nilai 100 lebih dari 10, kondisi yang terpenuhi adalah asterik PA lebih dari asterik PB. Sehingga program akan mencetak PA menunjuk ke memori lebih tinggi dari PB. Jika kita run, outputnya akan seperti ini. PA menunjuk ke memori lebih tinggi dari PB. Selanjutnya kita beralih ke contoh 5 yang menunjukkan hubungan erat antar array dan pointer. Array dan pointer. Sebuah array karakter berkapasitas 5 elemen dan sebuah pointer P. Contoh ini mendemonstrasikan bagaimana nilai dapat diisi ke dalam array melalui manipulasi posisi pointer secara dinamis. Ada 5 cara pergeseran memori yang dicontohkan. Yang pertama, yaitu P sama dengan array, asterik P sama dengan A. Cara yang kedua yaitu P++, lalu asterik P sama dengan array 2. Asterik P sama dengan B. Pointer digeser satu langkah, maju ke indeks 1 lalu diisi B. Kemudian cara ketiga yaitu P sama dengan array 2, lalu diisi C. Pointer langsung diarahkan ke alamat indeks kedua menggunakan operator ampersand. Cara keempat yaitu P sama dengan array plus 3, lalu diisi dengan D. Pointer dihitung dari alamat dasar array ditambah 3 langkah, karena plus 3. Kemudian cara kelima yaitu P asterik P plus 4 sama dengan E. Pointer dikembalikan ke awal array, namun data langsung diisikan pada indeks keempat menggunakan aritmatika pointer. Hasilnya saat program melakukan perulangan dari indeks 0 hingga 4, layar mencetak isi array secara beruntun, seperti A, B, C, D, dan E. Mari kita coba untuk kita run, akan sama seperti ini. Kita lanjut ke contoh ke-6, yaitu contoh ini merupakan kebalikan dari contoh 5. Nilai dimasukkan ke array secara biasa, namun ditampilkan menggunakan pointer secara beruntun. Pertama, kita mendefinisikan konstanta batas array sebesar 5. Nah, ini kalau dalam coding pada modul, ini dituliskannya yaitu array, namun ketika saya mencoba untuk menggunakan array, di sini terjadi error. Maka saya menggunakan mengganti definisi array menggunakan huruf untuk menghindari error tadi. Kita lanjut. Pertama, kita mendefinisikan konstanta batas array sebesar 5. Lalu kita membuat array A dan sebuah pointer konstanta PLTN, PLNT yang menunjuk ke array tersebut melalui perulangan for pertama. Program meminta pengguna memasukkan 5 angka yang disimpan ke dalam array, misal 3. Sebenarnya angkanya bebas, tapi kita coba pakai 3, 2, 1, 6, 8. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Pada perulangan for kedua,
alih-alih menggunakan indeks seperti A, N, nilai dicetak menggunakan asterisk PLNT. Setiap kali looping berjalan, instruksi PLNT++ menggeser pointer satu elemen ke depan, sehingga seluruh elemen array tercetak dengan rapi dari indeks 0 hingga 4. Kita coba untuk run. Kita masukkan angka 3, 2, 1, 6, dan 8. Maka outputnya akan seperti ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi dasar pointer pada modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pointer, yaitu lebih tepatnya yang ada di contoh ke-7. Jadi di sini kita ada sebuah program C++, dan di sini tuh kita sudah buat ya, di sini sudah kita buat, dan di sini tuh ada dibuat dulu int tanggal lahir yang berisikan 3 nilai yang ada, salah satunya itu ada tanggal, bulan, dan tahunnya juga. Lalu dibuat juga pointer int ptgl yang dideklarasikan dan diarahkan ke elemen pertama array. Lalu dengan pointer data yang diakses menggunakan difference yang ini untuk mengambil nilai pertama, serta ada juga aritmatika pointer seperti ini, ptgl dan ptgl plus 1 dan ptgl plus 2 untuk mengambil elemen berikutnya, yaitu bulan dan tahun. Lalu selanjutnya di sini juga ada yang menggunakan cara array biasanya, itu ada dari sini sampai dengan sini, dan di sini juga ada gauge. Jadi gauge-nya itu untuk menahan hasil programnya biar nggak langsung ketutup gitu ya. Jadi untuk kesimpulan dari program ini, yaitu program ini tuh jadi nunjukin kalau pointer sama array itu bisa dipakai berbarengan untuk mengakses data yang sama, tapi cuman cara nulisnya aja yang berbeda, cara ngodingnya aja yang berbeda begitu. Untuk selanjutnya di sini ada contoh yang ke-8. Untuk 8 ini masih sama, ada pointer dan indeks array-nya, tapi di sini untuk memanipulasi data. Oke. Lalu di sini juga ada for atau perulangan for ya, untuk menampilkan indeks 0 sampai indeks ke-4. Terus juga ada gauge. Gauge ini untuk digunakan agar programnya tuh nggak langsung tertutup setelah dijalankan. Jadi sekian penjelasan untuk contoh pointer, contoh 7 dan contoh 8. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini kita ada x2 yang sama dengan pointer p tambah 2, yang berarti pointer p ini itu menunjukkan atau tertuju sebenarnya itu ke x yang 0 ini, yang hasilnya itu 5, yang berisi 5. Jadi 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Juga ada x3 yang sama dengan pointer p plus 1 kurangin 3, yang pointer p plus 1 ini tuh menunjukkan atau sebenarnya itu ke yang x1 atau yang hasilnya juga 5. Jadi 5 dikurangin 3 itu sama dengan 2. Lalu x keempat sama dengan pointer p plus 2, itu sebenarnya dia itu sama dengan x2 yang berarti itu 5. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7 gitu.
Lalu di sini juga ada for atau perulangan for ya, untuk menampilkan indeks 0 sampai indeks keempat. Terus juga ada gauge. Gauge ini untuk digunakan agar programnya tuh nggak langsung tertutup setelah dijalankan. Jadi sekian penjelasan untuk contoh pointer, contoh 7 dan contoh 8. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.